Kita ketemu lagi teman-teman di pertemuan kelima. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas berkaitan dengan persepsi bentuk. Nah, apa sih yang penting dari hal ini? Pada dasarnya karena tiap hari kita ngobrolin berkaitan dengan gimana cara merancang, gimana cara mengkonstruksi sebuah bentuk visual gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diharuskan untuk mengetahui fungsi dan kebutuhan penggunaannya. Kalau itu bagi desainer sih sebenarnya. Jadi kalau kalian tidak merasa sebagai seorang desainer itu perlu dipertanyakan. Tapi nggak apa-apa. Bentuk atau form merupakan penanda visual yang dirancang untuk menunjukkan bentuk garis luar dari sesuatu gitu. Jadi yang dinamakan bentuk itu sekurang-kurangnya dibagi menjadi dua, ada yang bentuk alami dan bentuk ciptaan manusia atau jadi-jadian. Jadi kalau alam itu biasanya di luar dari ciptaan manusia, misalnya ciptaan Tuhan, pelangi, kemudian gunung, kemudian sawah, hutan, rambutan, kemudian sungai gitu kan, air itu bentuk yang alami. Yang ciptaan manusia ada banyak seperti ya HP kalian, kacamata, barang-barang yang kalian tiap hari gunakan gitu kan. Itu bentuk ciptaan manusia atau bentuk kejadian. Nah, dalam bentuk itu ketika dalam bentuk ciptaan manusia itu sekurang-kurangnya memuat prinsip dasar seni rupa yang sudah ada pada mata kuliah Nirmana Trimatra dan pengantar desain komunikasi visual. Jadi ada titik garis bidang, kemudian gempal, panjang lebar tinggi dan ruang dan lain sebagainya, ada arsir. Yang mana segala sesuatu yang kita lihat itu direpresentasikan melalui kombinasi garis dan bentuk. Kita belajar pada sensasi yang dihadirkan pada sebuah objek itu tidak serta-merta akan sama persepsinya, tapi dengan bentuk yang sama visualnya atau sensasi yang sama itu mampu membentuk persepsi yang sama juga. Jadi masih ada kemungkinan untuk menyamakan persepsi pada satu sisi, tapi ada sisi lain yang membuat orang interpretasinya berbeda-beda. Nah, sedangkan garis dan bentuk itu juga dapat dikombinasikan untuk menciptakan ilusi yang memuat adanya kedalaman. Yang dimaksud dengan memuat adanya kedalaman ini adalah interpretasi yang lebih lanjut gitu. Kalau sensasi kan kemarin kalian dari pertemuan pertama, pertemuan kedua kan banyak ngobrolin tentang apa yang dirasakan indrawi, sensasi visual yang hadir, kemudian didefinisikan, dan lain sebagainya. Tapi kedalaman yang dimaksud di sini adalah persepsi yang ingin dibangun itu bisa sama gitu. Seperti layaknya bersih-bersinar sunlight gitu kan. Gambarnya jeruk, kemudian jeruk lemon, kemudian juga warna hijau, warna piring yang bersih tentu, yang mana akan dikonstruksikan menjadi bentuk yang interpretasinya ya produknya sunlight gitu. Itu interpretasi yang lebih dalam. Nah, gambar apa ini? Pada dasar ketika kita menggambar ekspresi wajah manusia, itu ada wujud minimal dari representasi visual yang dihadirkan. Contoh, ketika kita ingin melihat sesuatu itu tersenyum, maka dengan gambar wajah itu kita bisa lihat dari alisnya, lihat dari senyumannya dia. Senyuman itu dalam artian bibirnya dia, mimik wajah, dan lain sebagainya. Dan apabila itu digambarkan, itu bisa menjadi penanda visualnya. Sehingga dalam mengkonstruksi bentuk atau mengkonstruksi kajian bahasa visual, unsur-unsur visual yang hadir ketika diajarkan kemarin di Nirmana, kemudian pengantar desain komunikasi visual, berlanjut ke desain visual dasar, dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah latihan-latihan untuk mempelajari bagaimana penanda-penanda visual yang hadir. Nah, ada juga nilai atau value dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan sesuatu hal yang ada pada hal yang tidak terlihat atau tidak tersensasi di situ. Dan ada warna di dalamnya. Pada bahasa visual, tentu nilai ini akan memiliki kekuatan yang
berbeda antara satu visual dengan visual yang lain. Kita bisa melihat bentuk gambar buah di samping ini, bisa di layar kalian itu. Nilai yang ingin dibangun adalah kontrasan antara buah berwarna kuning dengan background yang cenderung warna merah. Nah, warna itu akan memberikan interpretasi berupa suasana, perasaan, atmosfer, dan lain sebagainya. Itu akan sangat bergantung pada apa yang ingin diceritakan. Contoh yang lain, penggambaran berkaitan dengan wajah yang tadinya di slide sebelumnya kan wajahnya penanda visualnya bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga masih sama seperti ini, tapi kemudian muncul visual yang lebih ekstrim gitu kan, yang lebih ekstrim, maka kita akan bisa merasakan bahwa ada ketakutan di situ. Ada nilai yang tidak hanya sekedar anak kecil yang diberikan tangan atau ditutup mulutnya menggunakan tangan oleh orang dewasa, tapi interpretasi yang hadir pun akan sangat beragam. Apakah anak kecil itu sebenarnya takut atau terlalu banyak bicara misalkan, atau bahkan dia mungkin membayangkan sesuatu atau sedang bersembunyi, atau ada banyak atau yang lain yang merupakan interpretasi yang bisa dikonstruksikan. Nah, sayangnya masing-masing persepsi yang hadir tersebut itu untuk menimbulkan imajinasi indera sentuhan. Jadi kayak seakan-akan kita menyentuh dia gitu secara tekstur itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk yang 3D, bentuk-bentuk tiga dimensi itu mampu memberikan gambaran di pikiran kita bahwa ya kita kalau menyentuh kayak gitu tuh gitu. Dan itu yang digunakan dalam konstruksi sipil. Jadi menggambarkan patung yang akan dibikin dan lain sebagainya. Ada permukaan-permukaan yang ada gelap terangnya untuk menunjukkan bagaimana sensasi visual yang mau dihadirkan. Pada mata kuliah Nirmana Dwi Matra, gitu, ada tekstur nyata, ada tekstur raba, ada tekstur lihat, ada tekstur semu. Gitu. Di mana seakan-akan kita bisa melihat bahwa dia ada tinggi rendah dan ini sudah kalian pelajari di Dwi Matra. Gitu. Nah, apakah apakah hal ini itu menjadi penting pada nanti di pembuatan desain kalian akan sangat bergantung pada kebutuhan. Jadi kalau memang butuhnya itu adalah perspektif gitu kan, butuhnya adalah layer by layer yang kemudian dibuat menjadi satu imajinasi bahwa oh ini jauh, ini dekat dan lain sebagainya, maka itu menjadi penting. Contoh lain pada trimatra, di mana setiap bentuk trimatra itu memiliki dimensi visual yang berbeda-beda. Dari depan berbeda dengan dari atas dan dari samping. Dan itu juga kalian sudah rasakan dari mana trimatra. Persepsi di dalam morfologi bentuk itu mencakup dimensi. Sedangkan dimensi merupakan ukuran yang mencakup panjang, lebar, tinggi, luas atau suatu unsur atau elemen yang memiliki aspek atribut, fenomena, situasi, faktor pembentuk, dan lain sebagainya. Sehingga bahasa visual itu tidak hanya berkutat pada definisi-definisi yang dua dimensi, tapi juga definisi-definisi tiga dimensi. Contoh, kita bisa menggambarkan seperti layaknya mata kuliah karakter visual gitu kan, menggambarkan bagaimana tangan, bagaimana jari dan lain sebagainya. Tapi di situ juga ada emosi yang muncul, ada konstruksi jari yang ditampilkan. Jadi akan sangat bergantung arah arah gambar tersebut digambarkan kepada audiensnya. Contoh lain, ketika kita menggambarkan perempuan pun juga sama. Ketika menggambar perempuan, ada yang berbadan apel, ada yang berbadan alpukat, ada yang berbadan jam waktu, ada yang berbadan koran. Dan apakah hal ini menimbulkan perbedaan persepsi? Iya, tapi secara sensasi akan sama. Disitulah kemudian kita bisa tahu bahwa terdapat elemen-elemen garis, elemen-elemen bidang, elemen-elemen penyamaan objek yang bisa digambarkan.
itu yang akhirnya kita bisa bayangkan ketika melihat sesuatu gitu. Jadi misal potongan rambut dia seperti itu, seperti sarang burung. Padahal tidak ada sarang burung di rambutnya dia gitu. Atau muka dia kotak, padahal juga tidak kotak-kotak amat, gitu. Disitulah persepsi bermain di mana ada bentuk yang tangible atau bentuk yang real seperti yang kalian hadapi, misal HP berbentuk berbentuk ya tipis, misalkan kemudian persegi panjang secara dari atas, dari samping berdimensi sekian 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 gitu dan lain sebagainya. Dan bentuk yang intangible, yaitu bentuk abstrak yang tidak nyata atau sifatnya imajiner. Antara bentuk nyata dan bentuk tidak nyata ini akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman orang yang melihat. Kalau kalian belum pernah melihat bagaimana cara kinerja helikopter terbang, maka kalian hanya akan mengira-ira bahwa bensin yang masuk itu ya sudah dibuat berputar baling-baling misalkan. Tapi bagi orang yang sudah pernah ya langsung bisa dibayangkan. Sama seperti ketika kalian teknis dalam menggambar. Kalian mau menggunakan arsiran misalkan dusel, kalian bisa bayangkan dulu. Nah, bentuk intangible itu biasanya keluar dulu di situ. Jadi bentuk-bentuk yang abstrak, yang tidak nyata itu keluar. Sifatnya imajiner. Tapi yang nyata itu adalah sesuatu yang kita lihat gitu. Secara sensasi sama. Bisa juga secara sensasi tidak sama sebenarnya. Itu yang pada bentuk-bentuk intangible. Contoh, persepsi terhadap bentuk yang tangible dan intangible. Misalkan, persepsi terhadap bentuk cinta, perasaan, sayang, sedih, kemudian gambaran senang, gambaran ketidaktahuan misalkan, atau kebingungan. Itu seperti apa? Bagaimana menggambarkan cinta? Bagaimana menggambarkan sesuatu hal yang tidak tidak tervisual dengan baik gitu. Selama ini kan kita tahu bahwa cinta itu bentuknya hati love gitu kan. Tapi bentuk aslinya kan tidak begitu gitu. Kalau lihat di bentuk hati di kedokteran kan bentuknya kan agak lonjong gitu kan. Nah, itu antara bentuk intangible dan bentuk tangible. Hal ini sebenarnya yang seperti yang sudah saya bilang bahwa di pertemuan pertama pertemuan kedua bahwa kita ini sebenarnya belajar bahasa visual tuh belajar sesuatu yang memang sudah kalian alami setiap hari gitu, tapi tidak pernah atau hampir tidak pernah disadari. Udah sih, hanya itu materi hari ini sampai bentuk tangible dan intangible. Nah, kali ini saya pengen kalian mendefinisikan tulisan yang berlanjut ya. Jadi kalau kemarin kita ngobrol berkaitan dengan tulisan yang satu kali pertemuan, kita akan kali ini akan dua pertemuan sampai pertemuan luring minggu depan gitu. Carilah satu kata yang merupakan bentuk intangible dari sebuah bentuk visual. Misalnya kalau tadi dicontohkan cinta atau kesedihan gitu. Coba dipikirkan dulu gitu. Bentuk seperti apa yang memang sebenarnya intangible secara persepsi. Tapi kemudian didefinisikan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan cari bentuk-bentuk iklan yang tangible dan dari hal yang pertama tadi gitu. Dari yang pertama tadi kan kalian mencari dulu satu. Misal cinta. Cinta itu apa sih? Definisikanlah. Carilah referensi sebanyak mungkin. Dan akan dikumpulkan besok di minggu depan sih. Minggu ini cuma nyari itu aja. Nyari definisi dari bentuk dari intangible. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?